Salam sehat ya. Di video Asia Pacific X Japan Senin 23 September 2024 di indeks FTSE rebalancing, video yang keempat itu hari eksekusi debt, hari Senin 23 September 2024. Kita langsung aja ke data. Ya, jadi yang di add biasanya tidak saya perhatikan kalau hari eksekusi ya. Saya justru lebih konsentrasi ke saham yang di DEL ya. Di DEL pertama yang bukan FCA ya. Kalau friend tuh dia masuk FCA, jadi saya abaikan karena cukup high risk walaupun juga high return. Nah, ini DEL Big Cap ya. Jadi HMSP ini di DEL dari Big Cap hari kemarin Jumat diguyur ya, level volumenya minus 12. Nah, hari ini karena dia diguyur jadi diskon, seolah-olah harganya kita buy ya, buy dan benar ya, karena kemarin Jumat di gap down, hari Senin di gap up di open ya, itu 3,7%. Di mana high sama dengan last price. Jadi high sama dengan last price, di mana low-nya di 3% ya. Jadi ya ini memang cukup berisiko ya, karena high di 3,7%. Kalau indeksnya tidak bergairah juga cukup mengkhawatirkan ya, tapi itu risiko ya yang harus kita ambil. Dan kenyataannya untuk hari Senin ini indeks bersahabat ya, walaupun awalnya merah dalam karena oleh ARB-nya Brent ya, ini jadi open di ARB, low-nya di ARB, high-nya di ARB, last-nya juga di ARB. Jadi tidak sempat kita jual ya, karena di blok ya, dicekik, diinjak istilahnya. Jadi tidak bisa bernapas kita untuk jualan. Itu Brent. Kemudian tadi HMSP ya, ini last di 9,7%. Jadi open, walaupun open gap, tetapi dia tutup di atas open gap, bahkan di hampir 10%. Terus yang di DEL yang kedua, kenapa kita di HMSP ya? Karena ya alasannya dia di DEL dari big cap ya. Jadi DEL gitu aja, tidak masuk mana-mana. Beda dengan misalnya UNTR ya, dia di DEL dari big cap tapi masih di mid cap ya. GoTo juga di DEL dari big cap tapi masih di mid cap. Jadi ya masih relatif aman ya, karena masih dianggap dari GoTo sama UNTR ya, hari kemarin kan nggak dibuang, ini masih 5 ya, level volumenya 5. Jadi ya sebelumnya 4 ya, jadi ya nggak ada perbedaan jauh antara 500 miliar dan 600 miliar ya. Ada beda tapi tidak menyolok. Beda dengan tadi HMSP, dari 17 miliar jadi 262 miliar guyuran ini. Nah, guyuran ini rupanya ditampung oleh CC kalau nggak salah kemarin Jumat ya. Kemudian ASRI ya,
Asri kemarin diguyur minus 8 ya, karena dia di del dari small cap. Kemudian hari berikutnya, hari Senin, pas execution date, itu ditampung oleh ya bandarnya berganti gitu istilahnya. Di open dia di gap up 3,5%, mirip dengan HMSP. High-nya di 13,3%, last-nya di 12,4%. Jadi ya kemarin turun 10% ya, ini sekarang balik modal. Kalau yang punya kemarin ya, dia kembali malah mungkin cuan. Asri, AHSP, nah masih rugi sih, 10 ya kemarin, sekarang 9, anggaplah impas ya. Impas ya. Jadi hati-hati rebalancing, terutama yang trading ya. Kalau invest ya masa bodoh ya, invest maksudnya bukan masa bodoh ya, kok nggak enak bener kalimatnya. Kalau invest ya namanya invest ya udah, biarin dia mengikuti tren saham yang bersangkutan. Kalau trader ya jual dulu kalau ada yang di del dari rebalancing, baru kita cari posisi di hari Jumat, kita ngantri di bid misalnya. Itu kalau seorang trader. Terus jadi HMSP dan Asri ya. Nah, saya juga masuk agro. Agro ini sebetulnya kita beli di preview ya, harga preview 266 mungkin dikasih ya, tapi ya lupa ya. Akhirnya beli di ya 2,3%. Jadi istilahnya BEP ya, agro ya. Yang lainnya ya brand tadi ya, ARB, Bris lumayan ya, 4%. Ya lainnya kita konsentrasinya yang di gap down ya, yaitu Asri, AMSP, Agro ya. Bris juga di gap down tapi cuma 1,9% minus. Tuh. Asing berminat di Bris. Brand juga asing beli ini, tapi brand asing siapa nggak tahu, tapi kecil ya, 7%. Semre ini asing gede banget, 57%, jadi separuh lebih dari porsi saham yang dijual belikan hari ini. Asri masuk ya, hari ini 31%, cukup gede ya, maka dia bisa naik 12,4% karena ini saham-saham termasuk saham ya BC atau setengah BC ya, saya bilang ini mantan LQ45 Asri itu ya, properti mantan LQ45 beserta BSDE, Pewon ya, Tapon Jati itu, terus tergeser sekarang keluar dari LQ45 semuanya, baik BSDE maupun Pewon maupun TOTL. Nah itu setengah BC ya, karena dulu pernah penghuni LQ45. Jadi mau goreng ya harus, tukang gorengnya harus bandar besar atau manajemen investasi, susah untuk perorangan. Ya itu asing ya. Terus ya saham yang beredar HMSP. Kenapa kita pilih HMSP? Karena saham beredarnya 8%. Jadi lebih mudah bergerak. Bris juga demikian 10%, tapi kita nggak ambil. Ya kalau Asri saham beredarnya cukup lumayan, yaitu 45%. Jadi perlu kekuatan asing untuk mendongkrak saham ini. Dan terbukti tadi asing 32%. Andilnya di kueh saham yang diperjualbelikan hari ini. Saya kira itu aja ya. Apalagi? Oh ya, ini friend, ini FCA ya. Ini ada kode X. Ya, saya kira itu cukup.
untuk FTSE hari ini, edisi yang terakhir. Kita akan ketemu lagi di LQ45 rebalancing di bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober itu akan ada rebalancing kuartalan ya, di akhir bulan Oktober sekitar tanggal 25-an lah. Bentar, tanggal berapa ya? Ya mungkin tanggal 25 ya, 25 ya, kurang lebih itulah 24, 25, 26 Oktober 2024. Ini kelemahannya LQ45 ini rebalancing atau IHSG rebalancing ini tanggalnya nggak pasti ya, tidak ada kalender khusus kapan rebalancing tanggal sekian, nggak seperti FTSE, MSCI, apalagi indeks Victor itu tanggalnya pasti ya, jarang sekali meleset. Tapi kalau IHSG saya belum pernah lihat apa-apa, saya nggak tahu ya itu schedule atau timetable rebalancing. Cukup, salam sehat.